Rombongan prewedding pemicu kebakaran Bromo akan laporkan balik pengelola Bromo. Pengacara tersangka meminta maaf tetapi juga menuding Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ikut andil dalam kebakaran itu karena tidak menerapkan sistem pengamanan dan antisipasi kebakaran. Rombongan prewedding pemicu kebakaran Bromo akan laporkan balik pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Rombongan prewedding ini menilai kelalaian yang menyebabkan Bromo terbakar tidak hanya karena apa yang telah mereka lakukan. Pengelola Bromo juga dianggap lalai dengan tidak menerapkan sistem pengamanan dan antisipasi kebakaran. Selain itu, rombongan prewedding menyoroti tidak adanya imbauan atau aturan bagi wisatawan. Kuasa hukum menyebut upaya pelaporan ini bertujuan agar pengelola wisata Bromo Tengger Semeru semakin lebih baik di masa mendatang dan tidak melulu hanya berorientasi bisnis. Uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanannya bagaimana? Artinya SOP pengaman mungkin ini tidak tahu dah kalau lewat harus ada vaksinasi. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada tugas TNBTS. Selain akan laporkan balik pengelola Bromo, sebelumnya sejoli pemicu kebakaran Bromo juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat adat Tengger dan pemerintah. Ya, pemirsa, meskipun kliennya telah meminta maaf, namun kuasa hukum pasangan prewedding Bromo justru berencana menuntut balik pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Seperti apa perspektif pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman? Sudah bergabung bersama kami Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak Stevi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof. Hipnu, salah satu pijakan yang dijadikan dasar laporan balik adalah lemahnya pengawasan terhadap wisatawan. Anda melihatnya apakah ini akan menjadi landasan yang kuat untuk sebuah laporan pidana? Ya, begini Mbak, yang harus kita pahami ini kan saling melapor dalam suatu objek yang sama. Oleh karena itu dalam suatu teori hukum ada yang disebut prejudicial gesil. Artinya, sengketa ini, putusan itu harus diputus lebih dulu untuk membawa putusan yang sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, laporan terkait dugaan kebakaran sebagai bentuk asas kulpabilitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa suatu kesalahan, ini harus diputus dulu. Kesalahan itu ada dua, kesengajaan atau kealpaan. Tampaknya ini sebagai kealpaan. Kealpaan itu ada kealpaan levis dan kealpaan lata. Tapi tampaknya ini sebagai lata karena suatu tindak pidana yang cukup serius karena hutan, Mbak. Oleh karena itu ini harus dibuktikan dulu. Dibuktikan apakah itu betul karena kealpaannya, apakah karena faktor alam, ataukah karena faktor kurang hati-hatian, ya itu tentukan. Nah, di situ nanti akan ada suatu proses, suatu pembuktian yang tanpa disadari di dalam suatu pemeriksaan persidangan. Artinya, kalau memang pihak pengelola wisata itu juga tidak memberikan suatu peringatan, tidak memberikan suatu petunjuk, ya mungkin bisa saja, kan gitu loh. Oleh karena itu ini saya kira menurut saya satu dulu laporan itu, baru kemudian laporan yang lain. Itulah yang disebut prejudicial gesil dalam konsep saling melapor dalam suatu tindak pidana yang sama. Izin mengonfirmasi, Prof. Jadi laporan balik ini baru bisa diproses setelah nantinya kasus kebakarannya, penyebab pasti kebakarannya diungkap. Iya, satu dulu kan itu. Karena ini suatu proses awal yang harus dibuktikan kan begitu. Tingkat kealpaannya seperti apa? Tingkat kealpaan itu karena memang kurang hati-hatian dari pengelola, itu kan akan terlihat, Mbak, nanti. Jadi konsep pembuktian saling membuktikan di persidangan antara tersangka, terdakwa, kemudian pengelola itu akan diskusi, akan suatu bentuk pembuktian. Oleh karena itu akan kelihatan, oh ternyata dalam hal ini pihak pengelola juga mempunyai suatu andil karena tidak ada suatu SOP yang jelas, kan begitu. Oh karena juga faktor alam, oh karena kurang hati-hatian cukup dilaksanakan tapi karena angin kencang sudah dilakukan tapi tidak bisa menutup ada suatu kebakaran, itu sebagai faktor yang meringankan. Disitulah Mbak, nanti saya kira ada titik temu, kesalahannya di mana, kemudian faktor yang kemudian titik laporkan seperti apa. Jadi sepertinya tidak serta-merta dua laporan berjalan. Satu dulu baru diputuskan yang menyebabkan putusan setelah itu.
Baik, artinya laporan balik ini tidak akan menghapus atau menggugurkan pidana dari pelaku utamanya ya, Prof? Ya, satu dulu. Makanya itu nanti kalau memang ternyata bahwa dibuktikan bahwa adanya suatu kealpaan, yang kealpaan itu disebut karena tidak ada suatu sistem, tidak ada suatu SOP yang jelas, tidak ada suatu peringatan yang jelas, tidak ada suatu kisi-kisi yang harus dipatuhi setiap pendaki atau foto, ya berpotensi juga dilaporkan, kan gitu kan. Ini yang saya kira bagian dari cermin untuk evaluasi bersama. Pihak pengunjung juga harus merupakan evaluasi, pihak pengelola juga harus merupakan evaluasi atas tindakan-tindakan yang mungkin terjadinya suatu kebakaran. Prof, apakah rencana laporan balik ini bisa menjadi pemberat kesalahan dari pelaku utama? Belum bisa, Mbak. Belum bisa, karena laporan pertama kan belum dibuktikan. Laporan pertama dibuktikan. Kalau nanti laporan pertama dibuktikan dan itu ternyata ditemukan tadi, pelapor yang kedua ini atas bahwa SOP tidak dilakukan, peringatan tidak dilakukan, bisa menjadi suatu yang bersifat terbukti. Bukan masalah memberatkan, tapi masalah memberatkan itu terkait dengan pembukti nanti, Mbak. Kecuali memang misalkan sejak awal sudah ada peringatan, sudah ada intivasi, itu bisa menjadi suatu meringankan. Tapi kalau misalnya awal orang jauh digelundung ketok bahwa tidak ada suatu tahapan yang dilakukan, ini juga saya kira kedua pihak saya kira kita apresiasi saling melaporkan dalam rangka tujuannya bukan sebetulnya untuk Mbak, untuk saling menjatuhkan, tapi tujuannya adalah untuk mengevaluasi bahwa ini adalah hutan wisata yang harus dilindungi sehingga ke depan siapapun yang masuk hutan itu ada suatu ada suatu tatanan aturan yang harus dipenuhi di dalam suatu kunjungan gitu. Baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama.